Oke, selamat bertemu lagi di video kedua dalam channel Getaran Dasar, yaitu kita bahas yang kedua adalah tentang review displacement, velocity, dan akselerasi. Ya, kita ulang lagi pelajaran SMA, yaitu tentang displacement adalah perubahan jarak, kemudian ada kecepatan, kemudian ada akselerasi. Nah, bagaimana rumus-rumus yang kita gunakan? Nah, displacement itu kita bisa rumuskan ini xt, fungsi dari t adalah amplitudo sin omega t A sin omega t, di mana A adalah amplitudo dari pergerakannya, perubahan jaraknya. Omega t, ya omega adalah 2πf, ya, f adalah frekuensi. Nah, ini misalkan getaran kita modelkan dengan kurva sinus. Nah, itu adalah displacement. Nah, bagaimana dengan velocity? Velocity atau kecepatan itu adalah turunan dari displacement. Nah, berarti kita turunkan dx per dt nya. Ini kita turunkan terhadap t sehingga menjadi A tetap konstan A sin omega t. Kita turunkan berarti menjadi cos omega t dikalikan dengan turunan dari omega t terhadap t, yaitu omega. Omeganya keluar di sini. Berarti dia A omega cos omega t adalah kecepatan yang merupakan turunan dari displacement. Nah, ini review ya. Jadi kalau kita ada persamaan y sama dengan sin 2x, maka turunannya itu adalah turunan dari sin 2x terhadap x, ya, ini berarti d sin 2x per dx itu merupakan turunan dari ini cos 2x dikalikan dengan turunan dari 2x nya, sehingga ini menjadi 2 cos 2x. Nah, ini adalah rumus kecepatan. Nah, ini kita lihat bahwa ini adalah sinusnya, berarti yang ini yang displacementnya, yang x nya. Kemudian kalau kita review lagi, berarti kalau ini sinus, ini cosinusnya. Cosinusnya adalah selisihnya 90 derajat. Ini adalah sinusnya, cosnya. Ini adalah kurva sinus, ini adalah kurva cos yang merah ini. Nah, kalau kita ubah persamaan kecepatan dalam bentuk sinus, berarti yang atas ini A omega cos omega t itu kalau dalam bentuk sinus kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi A omega sinus omega t ditambah 90. Nah, berarti kalau ada cos ditambah 90 itu sama dengan minus. Kita lihat di sini, kalau sama minus. Kalau ada cos kita tambah 90 derajat itu sama dengan sinus. Kita lihat ini cos, ya. Cos kalau kita tambah 90 derajat berarti kan ini kan dari sinusnya ini 0, 90, 90, ini 180. Kalau yang cos kita geser 90 derajat berarti menjadi sinus. Atau kalau ini kalau kita pakai sinus kan yang ini, yang hitam. Yang hitam ini kalau kita tambah 90 derajat berarti yang ini, yang 0 itu akan menjadi yang puncaknya ini. Kita tambah 90 derajat berarti ini. Berarti ditambah 90 derajat itu artinya kalau ini kurva sinus kita tambah 90 derajat berarti kita mundurkan 90 derajat. Kalau sinus ini kita mundurkan 90 derajat akan menjadi cos, sama dengan geser 90 derajat. Nah, jadi kecepatannya kalau pengen jadi sinus ya berarti sin omega t ditambah dengan 90 derajat. Begitu juga dengan percepatan. Percepatan ini berarti turunan dari yang dv per dt. Berarti sin turunannya adalah min cos, berarti min A omega menjadi ini omega t kita turunkan menjadi omega, berarti minus A omega kuadrat ini menjadi sin turunannya adalah min cos, ya, ini min cos ini. Cos harusnya, sin turunannya cos, turunan cos adalah min sin.
sebentar. Oh yang turunan yang ini, sorry. Oh bener sin, sorry. Sin turunannya adalah cos, turunannya cos adalah min sin. Jadi min A omega kuadrat minus omega T. Ini kita turunkan ya. Nah kalau dalam pengen bentuk sin juga berarti itu sama dengan kita tambahkan 180 derajat. Minus sin berarti kan kita pengennya seperti ini, kurvanya pengennya seperti ini. Kan sin, minus sin berarti kan seperti ini. Ini ke sana. Nah, supaya kita bisa mendapatkan kurva kebalikannya dari sin ya kita tinggal geser ini 180 derajat. Geser ke depan 90 derajat berarti dia adalah ditambah dengan 180 derajat. Ini kita geser tek gitu. Nanti menjadi plus. Nah, ya yang diperhatikan A ini adalah amplitudo dari displacement, A omega itu adalah amplitudo dari kecepatan, dan A omega kuadrat itu adalah amplitudo dari percepatan. Nah, apa bedanya displacement dan percepatan? Itu biasanya percepatan itu yang kita rasakan, kalau simpangan atau displacement itu yang bisa kita lihat. Contohnya kalau kata dosen saya itu, kalau orang menimang bayi itu yang dimainkan adalah displacementnya, sedang percepatannya itu adalah sekecil mungkin sehingga nyaman. Kalau percepatannya tinggi ya bayinya nangis pasti. Ini video yang kedua, sampai ketemu di video yang ketiga. Terima kasih.